ketika Utsman itu dikisahkan itu dijebak hampir kemudian terbunuh, tapi kemudian beliau berhasil diselamatkan oleh seorang sufi yang kemudian sufi itu kemudian memberikan semangat kepada Utsman. Utsman ini anaknya Ertugrul, pendiri dari kekhalifahan Utsmaniyah. Ya, di Utsmaniyah kekhalifahan Utsmaniyah, Turki Utsmani itu dinisbahkan kepada Utsman Ghazi ini karena beliau yang pertama mendirikan. Nah, si sufi tadi mengatakan, beliau menyitir ayat tentang cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika kemudian ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aitu lisajidin. Segitu aja ya. Dalam artian kemudian beliau mengatakan, sufi tadi mengatakan, ketika Nabi Yusuf itu kemudian bercerita kepada ayahnya bahwasanya dalam mimpinya dia itu melihat bintang-bintang rembulan itu kemudian bersujud kepadanya. Maka kemudian bapaknya ini, kalau bahasa Jawa ini makdek gitu ya, makdek gitu. Ada hal-hal yang kemudian nanti akan dilewati, kejadian-kejadian berat yang kemudian akan dilewati oleh Yusuf ini sebelum kemudian mimpi ini benar-benar terjadi. Sehingga kemudian si sufi ini mengatakan, wahai Utsman, lihatlah, ketika Yusuf itu memang benar-benar saudara-saudaranya, kemudian orang-orangnya itu orang-orang di sekelilingnya itu sujud kepadanya. Apa yang kemudian dialami oleh Nabi Yusuf ini? Pertama, dia dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian yang kedua, dia kemudian dijual di pasar budak. Kemudian yang ketiga, dia itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah sebelum kemudian dia dinaikkan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kemuliaan, kesuksesan itu walaupun dijanjikan, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar menjanjikan kepada kita semuanya, tetapi kemudian kesuksesan atau kemenangan itu tidak kemudian besok menang, enggak. Ada proses dan kemudian liku-liku perjalanan yang kemudian harus kemudian kita lalui. Begitu juga ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kira-kira ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ra'aitan nasa, wahai Muhammad, dan engkau melihat annas, manusia pada waktu ini atau pada waktu itu yadkhulu fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, itu setelah proses dakwah, setelah proses perjuangan berapa tahun? Di Makkah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Dimulai dengan perjuangan yang berdarah-darah, bahkan kemudian beberapa dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang melihat ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, pada waktu itu melihat benar-benar manusia pada waktu itu masuk ke dalam Islam itu secara berbondong-bondong. Ada yang kemudian sebagian para sahabat termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa melihat ayat ini. Di antaranya Hamzah dan lain sebagainya, yang mana beliau itu sudah syahid duluan. Jadi jadi intinya yes, simpel dhewe ya. Saya bingung nih, 15 menit kon nyimpulke ayat iki angel iki kudune 2 jam iki. Itu ya. Dalam artian ya ya kemenangan ataupun perjuangan yang menghasilkan itu tidak kemudian bisa kita nikmati secara instan. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kemudian berada dalam lindungan Allah, berada dalam kemudian pertolongan Allah, itu pun harus melalui liku-liku perjuangan yang luar biasa. Apalagi kemudian kita
Tapi intinya ikhwan fillah asyhadullah ya, kita tetap yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada kita semuanya. Cuman kemudian ya, jangan apa senenge berharap janji itu segera terrealisasi gitu loh. Jangan mengharap kemudian tiba-tiba kita itu menyaksikan kemenangan tanpa perjuangan gitu loh ya. Ya. Jangan kemudian kita itu berharap tiba-tiba kita bisa tasmi 30 juz tanpa menghafal dengan mumet-mumet enak gitu. Ya. Karena semuanya itu perlu perjuangan dan semuanya itu perlu kerja keras yang luar biasa. Baik, mungkin itu saja ya. Itu ngono bae gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.